Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Jailani, SKPNES. Saya Kepala Instalasi Sterilisasi Center RSUD Khidmat Sehat Afiat. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dekontaminasi dan sterilisasi alat di ruang CSSI. Dekontaminasi adalah upaya mengurangi atau menghilangkan kontaminasi mikroorganisme yang melekat pada peralatan sehingga aman untuk penggunaan selanjutnya. Adapun tujuannya itu untuk melindungi pasien, melindungi staf, dan melindungi instrumen. Proses dekontaminasi ada beberapa, yaitu yang pertama pre-cleaning, pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Pre-cleaning yaitu merupakan pemrosesan awal alat habis pakai sebelum pencucian dengan pemilahan, pelepasan, atau membuka engsel-engsel instrumen dan perendaman dengan cairan deterjen enzimatik. Yang kedua itu pembersihan. Pembersihan itu proses untuk menghilangkan semua kotoran, darah, dan cairan tubuh lainnya yang terlihat maupun tidak terlihat pada permukaan peralatan medis habis pakai dengan menggunakan deterjen enzimatik. Yang ketiga yaitu desinfeksi, yaitu suatu proses mengurangi jumlah mikroorganisme pada alat dan permukaan benda mati. Yang keempat yaitu sterilisasi, yaitu suatu proses menghilangkan atau memusnahkan semua bentuk mikroorganisme pada peralatan medis atau objek termasuk endospora yang dapat dilakukan melalui proses fisika dan kimiawi dengan menggunakan alat sterilisator. Adapun ada beberapa definisi, yaitu desinfektan, yaitu senyawa kimia yang mampu membunuh mikroorganisme selain spora. Yang kedua antiseptik, yaitu larutan yang menghalangi pertumbuhan bakteri pada jaringan hidup. Yang ketiga aseptik, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme pada jaringan hidup. Yang selanjutnya itu steril, yaitu bebas atau tidak ada mikroorganisme. Nah, ada klasifikasi alat medis menurut Dr. Spalding, yaitu yang pertama peralatan kritikal, yang kedua peralatan semi kritikal, yang ketiga peralatan non kritikal. Adapun peralatan kritikal yaitu peralatan medis yang masuk ke dalam jaringan tubuh steril atau pembuluh darah. Pengelolaan peralatan dengan sterilisasi, contohnya instrumen bedah, instrumen gigi, kateter intravena. Yang kedua peralatan semi kritikal, peralatan yang masuk atau kontak dengan membran mukosa tubuh. Pengelolaan peralatan dengan desinfeksi tingkat tinggi, contoh alatnya yaitu endoskopi, endotracheal tube, laryngoskop. Yang ketiga peralatan non kritikal, itu peralatan medis yang kontak dengan permukaan kulit utuh. Pengelolaan alat dengan desinfeksi tingkat rendah atau intermediate, contohnya stetoskop, intensimeter, Google atau facial. Alur proses alat medis bekas pakai yaitu pre-cleaning, pembersihan yaitu mencuci bersih, mengeringkan. Untuk sterilisasi peralatan kritikal masuk pembuluh darah, instrumen bedah dental contohnya. Yang kedua desinfeksi tingkat tinggi, peralatan semi kritikal masuk atau kontak membran mukosa tubuh, contohnya laryngoskop. Yang ketiga desinfeksi tingkat rendah, peralatan non kritikal kontak dengan permukaan kulit utuh, contohnya stetoskop. Sekarang kita masuk ke pre-cleaning, yaitu di pre-cleaning ada namanya point of use, yaitu titik pemakaian. Petugas menggunakan APD memilah dan pisahkan barang sekali pakai, linen, dan sampah dari peralatan yang akan diproses kembali. Benda tajam, pisau bedah, jarum dibuang ke dalam safety box. Lepas atau buka engsel-engsel peralatan, hilangkan kotoran padatnya, misalnya darah, jaringan tubuh, serpihan, tulang, dari instrumen secara dilap kasat bersih yang lembab. Jangan menggunakan NaCl. Lembabkan atau rendam peralatan dalam larutan enzimatik. Tempatkan dalam box tertutup saat transport.
Selanjutnya ke tahap pembersihan, itu pencucian sangat penting sebelum proses desinfeksi atau sterilisasi. Kita bisa melakukan pembersihan tanpa desinfeksi, tapi kita tidak bisa melakukan desinfeksi tanpa pembersihan. Yang selanjutnya pembersihan dengan dua cara, yaitu manual dan mekanis dengan menggunakan deterjen enzimatik. Untuk pembersihan manual, petugas menggunakan APD, larutkan cairan deterjen enzimatik sesuai dengan SOP, buka semua engsel-engsel, larutkan pencucian, penyikatan di bawah permukaan air. Lakukan inspeksi visual untuk memastikan peralatan tersebut bersih. Untuk alat yang berlumen, gunakan spray gun atau sikat khusus. Untuk pembersihan mekanis, yaitu menggunakan washer desinfektor dengan air yang bertekanan dan suhu 90 derajat Celcius. Yang kedua, bisa menggunakan ultrasonic washer dengan gelombang ultrasonik. Keuntungan menggunakan washer desinfektor yaitu konsisten, standar lebih tinggi, tervalidasi, perlindungan pada petugas. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap sterilisasi, yaitu menghilangkan semua jenis mikroorganisme termasuk spora. Dilakukan pada lepatan kritikal. Sebagian besar alat medis yang tahan panas disteril dengan sterilisasi steam. Untuk alat medis yang tidak tahan panas, menggunakan alternatif sterilisasi suhu rendah bahan kimia. Untuk sterilisasi steam, kontak langsung instrumen dengan uap pada suhu dan tekanan tertentu. Tidak beracun, memiliki aktivitas mikrobiosidal, penetrasi tinggi, murah dan mudah. Adapun dua jenis sterilisasi sistem, yaitu yang pertama gravity dan pre-vakum. Untuk sterilisasi suhu rendah, peralatan medis tidak tahan panas menggunakan bahan kimia. Adapun jenis sterilisasi suhu rendah yaitu misalnya ethylene oxide, ETO, plasma, formaldehid, temperatur rendah. Nah ini untuk indikator sterilisasi ada beberapa indikator, yaitu yang pertama indikator fisik, itu pemantauan saat proses sterilisasi berlangsung. Yang kedua indikator kimia, menunjukkan proses sterilisasi pada tiap alat. Yang ketiga, indikator biologi. Uji kualifikasi kinerja mesin berisi preparat mikroorganisme tahan panas atau kimia. Untuk desinfeksi tingkat tinggi, yaitu proses menghancurkan bakteri vegetatif, mikrobakteria, virus jamur, kecuali sejumlah kecil spora. Menggunakan panas atau termal, merebus dalam air mendidih selama 20 menit, atau menggunakan washer desinfektor. Penggunaan cairan kimia untuk DTT yaitu peralatan medis yang sudah dibersihkan dan dikeringkan, direndam seluruhnya dalam larutan DTT dengan konsentrasi dan lama paparan sesuai IFU. Larutkan DTT, disimpan dalam wadah tertutup. Perhatikan masa kadaluarsa. Lakukan pembilasan dengan air steril atau RO, dikeringkan dengan kasa steril. Untuk contoh cairan kimia yaitu glutardaldehyde, orthoparaldehyd, dan formaldehyd. Selanjutnya kita desinfeksi tingkat rendah. Peralatan non-kritikal yaitu untuk membunuh mikroorganisme vegetatif, bakteri, fungi, virus. Contoh desinfeksi tingkat rendah atau sedang, misalnya alkohol 70%, klorin, amonium, guartener, dan hidrogen peroksida. Pelaksanaan SPO dekontaminasi yaitu petugas menggunakan APD, pilih alat berdasarkan klasifikasi Spalding, pisahkan peralatan dari linen, benda tajam, bahan sekali pakai, limbah dibuang sesuai dengan prinsip pembuangan limbah yang benar. Bersihkan alat dari kotoran yang melekat dengan kasa lembab, bukan cairan NaCl. Untuk alat non-kritikal setelah bersih, desinfeksi dengan desinfektan berbasis alkohol. Untuk alat habis pakai semi-kritikal dan kritikal, engsel-engsel dibuka dan dilakukan perendaman atau dilembabkan dengan cairan enzimatik. Cara pembuatan larutan itu kebetulan kita di RSUD Kisah ini menggunakan alkazim,
yaitu larutkan 1 saset Al-Kazim dengan 5 liter air sehingga rata, lalu rendam atau semprot sehingga semua bagian permukaan alat terpapar selama 15 menit. Sesuai dengan SPO pre-cleaning. Lakukan pencucian manual dengan sikat dan deterjen enzimatik atau dengan mesin washer desinfector sesuai dengan SPO cleaning. Setelah dilakukan pencucian dan pengeringan untuk alat semi kritikal, dilakukan proses DTT dengan desinfektan alkasid. Cara pembuatan cairan DTT alkasid yaitu larutkan 20 ml alkasid dalam 1 liter air sehingga rata. Alat direndam selama 15 menit, lalu bilas dengan air steril dan keringkan dengan kasa steril sesuai dengan SPO DTT. Untuk alat habis pakai semi kritikal dan kritikal, engsel-engsel dibuka dan dilakukan perendaman atau dilembabkan dengan cairan enzimatik Al-Kazim. Cara pembuatannya, larutkan 1 saset Al-Kazim dengan 5 liter air sehingga rata, lalu rendam atau semprot sehingga semua bagian permukaan alat terpapar selama 15 menit. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri materi tentang proses dekontaminasi dan sterilisasi alat, ada satu pertanyaan yang harus teman-teman jawab pada sesi proses. Pertanyaannya yaitu, sebutkan klasifikasi alat medis menurut Dr. Spalding. Demikianlah teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.